untuk mencairkan suasana saudara biar nggak sepaneng. Nah, jadi dulu itu waktu saya di penjara, saya itu diperlakukan tidak manusiawi. Dulu itu saya terlibat kasus terorisme. Ya. Saya itu dulu disiksa, dipaksa untuk mengakui apa yang tidak saya lakukan. Saya itu dulu dipaksa untuk apa namanya ngebuang konsep untuk dari jaksa. Ini kan saya takut dengan tekanan mereka. Dan di situ dipukuli sampai sekarang. Dan kejadian itu sudah berlalu tahun 2020 sampai 2020. Waktu itu saya ketika di penjara, ya kan, saya ini mereka untuk apa namanya, kalau mau NKRI, mau nyanyi Pancasila dengan bendera dan lain sebagainya, janjikan manis-manis ya saya lakukan ya tanda tangan NKRI karena janji manisnya itu terlalu muluk-muluk. Ini saya cerita biar para DPR apa namanya peduli dengan kondisi orang-orang seperti saya. Jadi dulu waktu di penjara itu kamar saya itu 2x3 terbuat dari kontainer. Di kotak sel besi itu ada CCTV-nya. Jadi CCTV-nya itu tidak boleh ditutup. Mau berak, mau makan, kecil, sholat pun di situ. Kalau ditutup, wah diajarin bisa-bisa sama bimok ya, tapi mau gimana lagi? Mau adus pun kalau oleh kita orang masalah. Ya, artinya ini tidak manusiawi lah. Masa penjara tidak boleh keluar, makanan tidak boleh masuk. Ya kan? Sampai sekarang pun gitu saya dengar dari rekan-rekan saya itu. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2020 sampai 2020. Jadi sangat mengenaskan sekali ya. Bayangkan sebuah kontainer ketika panas bagikan oven, ketika dingin bagikan mesin. Wah, itu sangat ngeri sekali. Tidak ada selimut, tidak ada bantal guling, adanya besi semua. Tidak bisa ngobrol. Ya apakah DPRD peduli semua? Ya saya bisa sangat peduli. Masa dulu bukan kali ada masuk, tapi saya yang mengalaminya itu masih punya trauma. Jadi saya tuh apa namanya masih tidak merasa tidak terima gitu. Saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya itu manut omongan mereka. Saya suruh nyanyi Indonesia Raya, suruh hormat Indonesia. Saya itu mau. Nah, tapi kenapa ketika saya ngomong sama mereka tidak dikasih keluar angin-angin? Karena setiap hari dari nomor 1 sampai 100 diputar angin-angin, ya. Ada sampai manut itu, tapi saya selalu dilewati. Ya karena kalian DPRD tidak dalam ini ya dengan kondisi rekan-rekan saya. Ini saya salah satu dari orang yang terlindungi. Masih banyak juga yang seperti saya. Cuma kan tidak seberani saya. Karena kalau orang itu beda-beda. Jadi dulu ketika saya diperlakukan seperti itu, saya tidak bisa mau minta tolong sama siapa. Bayangkan makanan ketika saya di penjara itu dulu nasinya ngepres sekali. Ada bisa sering ada lauk tidak bisa. Nah, apakah Indonesia negara melarat? Negara kiri? Kok makanannya ini saya berdekamor-kamor. Tapi apa adanya? Karena yang melakukan saya bukan kalian, maka saya itu bukan kalian. Tapi itulah untuk hati saya yang ada. Saya
dulu di waktu PKRI ada pakai, tapi nyatanya apa? Justru faktanya adalah NKRI mati harga, karena semua ini sebenarnya bisa dibeli asalkan orang punya uang. Karena sesungguhnya hakikat dari demokrasi itu adalah dari rakyat oleh pejabat untuk konglomerat. Karena peraturan itu dibuat untuk kepentingan. Aturan dibuat untuk kepentingan. Jadi karena apa namanya, orang-orang seperti saya tidak mahasiswa, ya istilahnya kata bilang orang-orang yang tertindas, termarginalkan. Tapi saya masa dulu, karena apa? Selama ini pejabat negeri tidak peduli dengan orang-orang seperti saya. Dengan yang peduli pada dirinya sendiri. Ini adalah suatu curhatan agar kalian mengerti apa yang saya alami dan rekan-rekan saya yang senasib dengan saya itu, mereka yang berbicara, tapi kepada siapa? Jadi saya adalah salah satu korban dari gagasan pemerintah. Ya, itu kan karena peraturan para GBR ini tahu tapi saya rasa khusus. Kok cilik anak cuma saya cilik anak cuma kecilan ketika di adalah sultan dalam jadi teman-teman saya itu waktu itu ngeri-ngeri mereka itu misalnya kalau seperti saya di DPR di PHP saya mengatakan apa saya tidak lihat sedangkan para pejabat negara tidak peduli orang-orang seperti kami. Kita sudah mau apa setelah itu apakah kok gini mau belum? mendapatkan Cuma sing hilang. artinya sama Yo makane. jika pimpinan pusat aman, batu aman gue wes. Apa loh? bisa andainya dikatakan sudah tidak. Karena kita kakek sama kono. Gue botok. Wis kali ngono wae jalo. Ya wis, jago. Bisa. Enggak boleh iki kan enggak boleh. Bisa ya. Bisa aku sing duwe bisa gak? Gabut. Cepatnya pun ngono. Kita tak sih ganggu aku. Kenyamanan. Karena sudah ada kenyamanan. Kalau daripada resiko memikirkan orang lain, lebih baik kalian bisa bilang yang ada pada diri Anda dari sana. Ya tapi begitulah kehidupan. Ada pepatah mengatakan tidak ada perdana sebelum peperangan. Kata-kata seperti itu. Memang benar. Damai itu dapat dirasakan ketika setelah melalui masa peperangan. Jadi orang itu baru bisa merasakan peperangan. Karena sesungguhnya hidup di negara itu dari dasar sifat setengah buta.
Hukum itu selalu berubah-ubah. Hukum itu selalu mengulang-ulang aturan. Karena apa? Hukum ini kan buatan manusia. Jadi dibuat untuk kepentingan kelompok atau fraksi tertentu. Maka dari itu rasa kecewa saya sangat-sangat. Saya NKRI maupun tidak itu tidak berpengaruh dalam diri saya. Karena apa? Karena saya gaji maupun tidak ya sudah itu saja begini aja. Akhirnya semakin kaya. Nah, jadi ini curhatan saya sebagai warga negara Indonesia. Seandainya pun saya bisa pindah negara, tentu saya lakukan. Kenapa? Karena hidup di negeri itu kebanyakan dan mayoritas memikirkan diri sendiri. Dari kalangan pejabat, dari masyarakat, mereka hanya peduli pada kelompoknya sendiri-sendiri.